Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gunawan dari kelas 19A, jurusan Pendidikan Luar Biasa dari Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Baik, sekarang kita masuk materi yang terkait dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke materi, hal yang pertama harus kita pahami itu adalah kita harus memahami sejarah bahasa Indonesia. Nah, kita langsung saja. Bahasa Indonesia itu lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Nah, pada saat itu para pemuda dari berbagai semua pelosok mengadakan suatu rapat yang di dalam rapatnya itu membahas tentang ikrar. Nah, disitulah munculnya ikrar Sumpah Pemuda. Dari rapat itu munculnya ikrar Sumpah Pemuda yang terdiri dari 3 poin itu. Nah, jadi ikrar tersebut ini sudah dijadikan pegangan atau suatu patokan dalam Nusantara kita ini oleh semua pemuda-pemudi yang ada di Indonesia. Nah, pada tahun 1928 bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Nah, pada tahun itulah bahasa Indonesia dicetuskan ataupun dilahirkan. Nah, baik, cukup dari pembahasan sejarahnya, kita langsung ke materi. Di mana materi ini saya mengambil materi tentang paragraf. Nah, baik, paragraf adalah suatu kesatuan pikiran yang lebih tinggi dan lebih luas daripada satu kalimat. Nah, itu pengertian dari paragraf. Nah, di dalam paragraf itu terdapat beberapa ide pokok. Nah, di mana ide pokok ini bisa didapatkan dalam satu paragraf, yang di mana itu paragraf utama ataupun paragraf terakhir. Nah, tapi dalam satu pembahasan adanya satu ide pokok dalam satu paragraf, entah di awal kalimat, awal paragraf ataupun akhir paragraf. Nah, di situ terdapat ide pokok. Nah, ide pokok di sini dikatakan sebagai suatu inti dari materi yang sudah disampaikan ataupun materi yang diterapkan dalam satu pembahasan. Nah, di situ hingga munculnya ide pokok. Nah, ide pokok juga di sini ada beberapa faktor yang mendukung, yaitu tentang di situ harus adanya kejelasan yang mendukung ide pokok tersebut ini. Nah, baik, kita lanjut ke gagasan. Nah, baik, di sini gagasan yang harus dituangkan dalam satu paragraf itu ada beberapa, yaitu yang pertama tentang kejelasan, di mana kejelasan di sini harus diperlukan dalam satu gagasan dalam paragraf. Nah, yang kedua, keringkasan. Nah, di sini keringkasan harus pula dicantumkan, harus diterapkan, karena jangan sampai adanya di situ pemborosan ataupun bisa dikatakan pemborosan kata. Nah, kita lanjut ke ketepatan, di mana ketepatan ini harus tepat dengan apa yang sedang dibahas, apa yang terkait dengan pembahasan itu maksudnya. Dan yang berikutnya kesatu paduan, di mana kesatu paduan ini hampir sama dengan ketepatan, harus satu padu dalam materi yang atau pembahasan yang sedang dibahas. Nah, yang selanjutnya itu pertautan atau koherensi, dan yang terakhir itu harkat. Nah, di sini harkat perlu diperhatikan juga. Nah, dari berbagai gagasan yang harus dituangkan dalam satu paragraf itu
sudah cukup yang saya tadi sampaikan. Itu beberapa dari gagasan yang harus dituangkan dalam satu paragraf. Mungkin pembahasan yang saya ataupun materi yang saya sampaikan mungkin cukup sekian. Mudah-mudahan berguna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.